menampung air sampai dengan 50 mm per hari. Ada yang sampai 100 mm per hari. Jadi kalau hujan di bawah 50 dan 100, maka saya sampaikan KPI-nya tidak boleh ada genangan. Pesan aneh dari Anies, tolong selamatkan air hujan. Ditulis oleh X Hardi dari suar.com. Kepala Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI Jakarta, Yusmada Faizal, mengaku mendapatkan pesan dari Anies untuk menyelamatkan air hujan. Hal ini merupakan acuan untuk mengendalikan air hujan demi mencegah banjir di Jakarta. Jadi, air hujan yang turun harus ditampung. Setelah itu air tersebut dimanfaatkan dan tidak dialirkan ke sungai atau drainase agar tidak meluap. Yang paling efektif untuk memanfaatkan air hujan adalah menampung dari awalnya, sehingga dia tidak mengalir dan memenuhi saluran, membuat genangan sampai ke sungai dan membuat sungai meluap. Itulah makanya Pak Gubernur selalu menggencarkan tolong selamatkan air hujan itu, kata Yusmada. Tampaknya ini bukan candaan atau sekedar basa-basi. Yusmada menyebut Anies akan segera mengeluarkan pergub tentang pengelolaan air hujan. Akan ada aturan mengenai pengelolaan air yang sudah ditampung agar air yang turun terselamatkan. Makanya, akan muncul pergub pengolahan air hujan akan diterbitkan dalam rangka yuk sama-sama menyelamatkan berkah Allah berupa air hujan supaya bermanfaat bagi kehidupan semua. Itu yang harus kita dorong, kata Yusmada. Apakah pembaca heran dengan istilah menyelamatkan air hujan? Belum lama ini juga ada istilah taman sebagai tempat parkir air. Permainan kata dari Anies memang tidak perlu diragukan lagi. Bagi pendukungnya, mungkin ini dianggap sebagai prestasi. Anies dianggap brilian dan cerdas. Tidak peduli meski kerjanya lamban dan tak becus, yang dibanggakan adalah kemampuan tata kata. Saya pribadi masih belum paham gimana konsep menyelamatkan air hujan. Katanya tadi air hujan dimanfaatkan dan tidak dialirkan ke sungai atau drainase. Gimana caranya? Saya hanya bisa memikirkan satu hal. Kalau tidak dialirkan ke sungai atau drainase, maka dibiarkan begitu saja. Atau jangan-jangan daripada air hujan dialirkan ke sungai dan membuat sungai meluap, lebih baik air hujan ditampung di jalan raya dan rumah-rumah warga. Begitukah? Yusmada juga menjelaskan pihaknya sudah menjalankan program menampung dan mempertahankan air hujan, yaitu proyek 942. Terdiri dari pembuatan 9 polder, pembuatan 4 waduk dan revitalisasi 2 sungai. Ini adalah wacana yang tidak spesial. Bilang aja bikin waduk kek, normalisasi sungai kek. Kenapa harus bilang selamatkan air hujan? Biar dibilang cerdas karena bisa menemukan satu solusi yang baru? Ini benar-benar istilah yang bodoh dan konyol. Narasi dan kalimat lebih diutamakan ketimbang kerja beneran. Ini salah satu solusi yang menurut saya sangat efisien untuk bisa menyelamatkan dan menampung air hujan. Caranya adalah semua awan di langit dibungkus plastik tebal dan anti air, mirip seperti membungkus buah di pohon yang hampir masak dengan plastik agar tidak jatuh ke tanah. Awan dibungkus plastik dan ketika hujan, air tidak langsung turun ke tanah, sehingga Jakarta akan bebas banjir. Air hujan pun terselamatkan dan tidak jatuh kemana-mana. Atau bisa juga dengan cara lain, misalnya menyuruh warga selamatkan air dengan cara ditampung pakai panci. Kalau tidak ada panci, bisa pinjam ke orang yang banyak panci. Dia ada banyak kok. Biar gampang, suruh pawang hujan untuk memisahkan awan besar menjadi awan-awan kecil sehingga mudah dibungkus pakai plastik. Sekalian bikin aturan tegas, di mana seluruh warga DKI Jakarta wajib mendukung langkah gubernur untuk menyelamatkan setiap tetes air hujan yang turun. Barang siapa yang melanggar, maka akan kena denda. Sekelas gubernur DKI tapi konyol begini. Seorang yang katanya berpendidikan, katanya mantan menteri, tapi pemikirannya parah. Sungai itu merupakan penampung air dari alam. Sungai dikeruk dan diperbesar kapasitasnya atau dinormalisasi. Heran aja dengan orang yang cuma bisa memelintir kata-kata, tapi diteriaki presiden. Mau ketawa tapi takut di demo pasukan nasi bungkus pakai telur. Yang lebih penting adalah selamatkan warga dari banjir, bukan selamatkan air hujan. Mau gimana pun air hujan pasti tetap akan bermuara ke laut. Mau ditampung di sungai atau waduk atau selokan, pasti akan mengalir ke laut. Anies dengan sok pede malah bikin blunder, air dialirkan ke tanah. Makanya bisa lahir sumber resapan yang super konyol. Bagaimana menurut Anda?
Perih, Roy Suryo sindir MotoGP, aib SBY dikorek tanpa ampun. Ditulis oleh X Hardy dari Sword.com. Fix, Marc Marquez tidak ikut di MotoGP Mandalika saat ini karena cedera kepala. Jadi meski ada Fabio Quartararo DKK, rasanya triliunan uang APBN yang keluar bagaikan masakan rebusan, bakaran, kukusan, tapi tanpa gorengan. Apalagi cuaca sedang hujan, upaya dukun bagaimana? Begitulah cuitan dari Roy Suryo. Saya tahu publik sangat ingin mendengarkan dia menyanyikan lagu Indonesia Raya. Soalnya suaranya bagus sih. You know lah what I mean? Bagi yang masih belum tahu apa maksud saya, silakan cari di YouTube. Dari cari Roy Suryo nyanyi lagu Indonesia Raya, lalu lihat kolom komentar. Dijamin kalian akan sangat terhibur. Yang stres jadi senang, yang kepalanya mumet jadi plong, yang wajah suram jadi ceria, yang sedang makan mungkin makanannya bakal berhamburan keluar dari mulut. Yang seminggu susah tidur mungkin bakal tidur nyenyak. Yang merasa beban hidup berat mungkin akan lebih ringan. Mari kita kupas apa yang dimaksudkan Roy Suryo melalui cuitannya. Dia nyinyir soal uang triliunan yang digelontorkan untuk menyelenggarakan MotoGP, tepatnya 2,5 triliun rupiah. Tentu saja banyak yang nyinyir, salah satunya Roy Suryo ini. Tapi harusnya siapapun yang punya kaitan dengan Demokrat, sebelum nyinyir cek dulu petingginya apakah ada aib atau tidak. Contohnya begini nih, lihatlah berita berikut ini. Dikatakan bahwa total dana yang cair dalam proyek Hambalang adalah 2,5 triliun rupiah juga. Tapi cuma jadi candi angker. Tidak ada manfaat apapun, uang menguap sia-sia. Beda dengan MotoGP Mandalika yang disaksikan ratusan juta pasang mata. Sebagai branding Lombok ke depannya juga meningkatkan value pariwisata dan usaha sekitar yang meningkat drastis. Terus Roy Suryo juga bicara soal dukun, dia pasti juga nyinyir. Tapi lagi-lagi mungkin dia tidak tahu soal SBY dulu. Mari kita ingatkan dia lagi. Berita tanggal 4 Desember 2013. 100 pawang hujan. Masif. Selanjutnya, berita tanggal 7 Februari 2022. Next, berita soal 9 pawang hujan didatangkan agar SBY tidak kehujanan. Next, berita Juli 2013 terkait dukun dikerahkan untuk mengantisipasi berbagai gangguan dari pihak yang tidak senang dengan kehadiran SBY di Lumajang. Saya rasa sudah cukup lah ya. Bukankah Roy Suryo sama saja memancing netizen untuk membongkar aib di atas? Seandainya Roy Suryo diam, mungkin tidak akan seperti ini. Roy Suryo harus paham, masa lalunya banyak yang bisa dikorek. Dia